Dari segi angkatan laut, apalagi kapal selam, kita pernah yang terhebat di Asia Tenggara. Di zaman Soekarno kita punya 12 kapal perang. Dan saat itu canggih di zaman ini. Ya ada juga yang berpendapat ditembak sama kapal lain. Kalau saya jumpa lagi mendiskusikan hal-hal yang aktual di Republik ini. Tepatnya di 22 April 2021 dan sampai hari ini kita masih dalam suasana berduka. Kapal selam Nanggala 402 tenggelam di perairan utara Pulau Bali. Saat itu sedang melakukan latihan menembak torpedo. Hanya 53 awak ikut juga gugur pada saat peristiwa itu. Tentu kita semua berdoa semoga 53 awak mendapatkan tempat yang lebih layak di sisinya dan kemudian keluarganya bisa lebih tabah menghadapi. Atas peristiwa ini, sejak dari beberapa hari lalu sampai sekarang ada banyak spekulasi yang kemudian muncul. Terlepas kita masih berduka gitu ya, tapi harus diakui bahwa ada banyak spekulasi yang muncul. Spekulasi itu adalah berkaitan dengan penyebab apa sebenarnya di balik peristiwa musibah yang terjadi pada saat itu. Ada yang menyatakan ini adalah kejadian biasa saja, ada yang menyatakan murni sebagai bencana, tapi ada juga banyak spekulasi menyatakan bahwa ini bukan sekedar human error. Hari ini kita alhamdulillah akan berkesempatan untuk berdiskusi langsung kepada ahlinya gitu ya. Dr. Ali Isradi Zainal akan bersama dengan kita mengulas lebih jauh apa kira-kira penyebab dari peristiwa bencana yang mengakibatkan tenggelamnya kapal selam Nanggala 402. Sudah ada bersama kita lewat Zoom jauh di sana di Kalimantan Timur. Beliau ini adalah Rektor Universitas Balikpapan. Saya kira kita sudah mengenal lebih jauh beliau, bahkan sebelum rektor, banyak aktivitas di jasa konstruksi, termasuk di forum sarjana, teknik, dan macam-macam gitu ya. Agak kesulitan memperkenalkan, karena yang saya bisa hafal adalah beliau alumni Fakultas Teknik Perkapalan dari Universitas Hasanuddin. Begitu kan ya? Tapi kemudian ternyata untuk S1 saja, kalau Anda sadar, ada 5 universitas, lalu kemudian S2, atau kebalik ya, ada 3 universitas, S2 adalah 5, S3-nya ada 3 universitas. Jadi, ini kalau pertemuan alumni hampir tiap hari kira-kira ini. Tapi kita tidak akan mendiskusikan inspirasi itu dulu. Kita akan mendiskusikan adalah sesuai dengan kapasitasnya. Beliau adalah berkaitan dengan tenggelamnya kapal selam Nanggala 402. Nah, sehat Pak? sehat. Ya, saya sudah tahu apa ada rencana mudik atau tidak gitu. Ya, selama COVID ini saya tidak tinggalkan Balikpapan, tidak pulang kampung, tapi insya Allah saya rencanakan nanti setelah Lebaran. Setelah masa penutup pembatasan larangan COVID, larangan mudik, baru balik. Wah, ya, insya Allah siap. Pertanyaan sederhana dari kami agak menggelitik dan memang agak substansial adalah, meskipun orang menyebut ini bencana gitu ya, bencana, tapi kira-kira apa penyebab sampai kemudian tiba-tiba tenggelam? Oke, terima kasih banyak sudah diundang sama channel yang luar biasa ini. Saat ini saya yang pertama barangkali masih berduka atas kehilangan para prajurit terbaik kita. Amin. Dan saya rasa karena kita ini membahas mereka, kemudian untuk kebaikan para prajurit kita ke depan yang akan ke kapal selam, Amin. Untuk kebaikan TNI kita, untuk kebaikan negeri kita, maka untuk pertama kita berdoa kepada para prajurit yang sudah gugur saat menjalankan tugas, apalagi di bulan Ramadan, semoga diterima di sisinya. Dan yang utama, semoga keluarga yang ditinggalkan, semoga sahabat-sahabat yang ditinggalkan, semoga alma mater TNI Angkatan Laut yang mereka tinggalkan itu bisa bersabar, tabah, dan belajar dari peristiwa ini untuk kebaikan kapal selam kita ke depan, kebaikan TNI kita ke depan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya mau memperkenalkan diri. Jadi saya Isradi Zainal, yang saat ini adalah Rektor Universitas Balikpapan. Sebelumnya adalah Dekan Teknik, kemudian Wakil Dekan K3, dan Dekan K3. Nah, secara nasional, saya adalah Sekjen Forum Dekan Teknik seluruh Indonesia. Yang saat ini ketuanya adalah Prof. Nisam Dirjen Dikti. Kemudian secara nasional adalah Dewan K3 Nasional, yang sebuah lembaga yang menjadi salah satu
penasehat Menteri Tenaga Kerjaan Republik Indonesia dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian Wakil Ketua BKM Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi untuk terkait ini saya juga sampaikan bahwa mengampu mata kuliah di Uniba ini keselamatan maritim. Jadi semua aspek keselamatan maritim memang kami lakoni, kami amati, dan yang paling utama adalah bagaimana mengimprove apapun kejadian-kejadian baik terkait kemaritiman maupun keselamatan kerja. Jadi semua ini karena berniat untuk memberi kontribusi, memberi pandangan, memberi pemikiran. Mungkin ada yang berpikir, karena kadang-kadang saya dengar ada wawancara, seakan-akan ada yang merasa paling tahu tentang kapal selam ini karena mereka di dalamnya. Untuk konteks keteknikan tidak seperti itu. Karena semua bisa dikaji. Untuk itu pertanyaan pertama tadi menarik sekali. Kira-kira apa penyebab dari tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402? Nah, sebelum bicara lebih jauh terkait itu, ada baiknya kita bercerita terkait kapal ini. Kapal ini kita sudah tahu adalah kapal yang dibuat oleh Jerman. Kalau saya nggak salah di tahun 70, dan kita mulai pakai tahun 81. Kemudian dalam perkembangannya, berdasarkan catatan yang saya catat, pada tahun 2009 sampai tahun 2012 itu sempat overhaul atau docking dan overhaul di Korea Selatan. Kemudian terakhir kemarin beroperasi untuk latihan perang. Oke, jadi kalau misalnya kita hitung kapal ini usianya ada sekitar 40-44 tahun. Itu yang pertama. Terus pertanyaannya apa penyebabnya? Nah, sebelum saya jawab apa penyebabnya, ada baiknya saya flashback dengan sejumlah jawaban. Ya, jadi ini kan banyak pandangan nih. Apa penyebabnya? Kemudian saya bisa nanti narik kesimpulan seperti apa. Tentu saja dalam kaitannya dengan background keilmuan saya kebetulan sarjana dan magister teknik perkapalan, yang sarjana dan magister teknik mesin, ya kemudian elektro, kemudian ada pengalaman praktek keinsinyuran perkapalan, kemudian pemesinan, elektro, dan kemudian perlu saya sampaikan bahwa saya pernah berpraktek melakukan survei terhadap seribuan kapal, kemudian termasuk mobile offshore drilling unit dan kapal-kapal offshore yang itu sebagai referensi saja. Nah, kita kembali ke kapal selam ini. Nah, seperti kita ketahui berdasarkan koran atau berdasarkan informasi berita bahwa kapal ini diperintah untuk melakukan latihan perang dan disuruh berangkat pada pukul 03.00 pagi, ya kan? Nah, pada saat sekitar jam 03.00 sampai 03.30 itu masih nampak kelihatan, masih jadi ada kapal yang mengawal, ada semacam memang itu prosedurnya di saat latihan perang. Nah, di saat jam 03.46 KM Nanggala ini melakukan penyelaman, ya, kemudian berdasarkan data yang kami dapatkan bahwa pukul 04.00 melakukan pengenangan peluncur torpedo, kemudian pada jam 04.25, Komandan Gugus Tugas Pelatihan akan memberikan otorisasi penembakan torpedo, namun komunikasi terputus. Nah, kalau kita lihat jamnya, berarti kurang lebih di bawah 1 jam sepertinya untuk bahwa kapal ini sudah hilang dari permukaan. Sehingga pada pukul 07.00 pagi sudah ditemukan tumpahan minyak di beberapa lokasi berbeda. Kemudian itu faktanya. Kemudian kita mungkin sama-sama mendengar, ya sama-sama mendengar pertama ada informasi dari pejabat yang berwenang yang kaitannya dengan kapal selam ini yang menyatakan itu yang pertama yang kita dengar ya, bahwa kemungkinan waktu untuk oksigen itu adalah 3 hari. Nah, ini catatan khusus. Nah, 3 hari itu kemudian dikaitkan dengan blackout. Jadi dulu ini yang pertama yang kita dengar ini istilah blackout, ya. Nah, terkait dengan kapal ini, jadi isu pertama bahwa kapal ini tenggelam karena blackout.
Nah, saya di tempat ini, saya kebetulan ada pengalaman terkait blackout juga, tapi bukan kapal selam, hanya kapal penumpang. Ya. Dan blackout itu sebenarnya lazim, biasa terjadi, akan tetapi di kapal, misalnya kapal penumpang, biasanya dilengkapi dengan sistem otomasi. Jika listrik itu mati, dia akan dalam beberapa detik atau beberapa menit akan bisa berfungsi kembali. Oke, itu poin blackout. Terus yang kedua, kalau kita tinjau dari kapal selam ini, bahwa menurut orang yang pernah bekerja di kapal ini, ya termasuk kepala KKM, kemudian uh, sejumlah perwira yang sekarang sudah laksamana, itu dia pernah mengalami blackout di kapal selam. Akan tetapi pada saat itu ada dua catatan yang saya bisa catat, bahwa ketika saat itu blackout, masing-masing ABK dilengkapi dengan senter, yang kemudian dengan segera dia bisa lihat fuse-nya, kemudian salah satu langkah yang diambil adalah mengeluarkan air, sehingga kapal bisa segera terapung. Nah, ini dalam konteks, jadi saya juga perkenalkan, saya kan tadi sebagai orang keselamatan maritim dengan K3. Untuk konteks ini, berarti berdasarkan kejadian, pernah ada kejadian bahaya yang namanya blackout. Nah, kalau konteks keselamatan kerja atau konteks safety di dunia maritim, kalau itu pernah terjadi, maka harus ada emergency preparedness atau misalnya kesiapan menghadapi blackout yang seperti itu. Sehingga kalau dikatakan kemarin blackout, pertanyaannya kan sederhana. Apakah tidak ada sistem otomasi memastikan ketika mati itu bisa segera dilakukan, dan apakah tidak pernah terpikir bahwa ketika blackout, bahwa kapal bisa setiap saat blackout, kenapa itu tidak diantisipasi, dan kemudian apakah tidak ada sistem, apakah harus tergantung listrik saja terkait rilis air untuk menaikkan kapal selam itu, karena kita tahu kapal selam itu bekerja berdasarkan hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu ya dia turun karena ada dia diisi air ya seperti untuk praktek-praktek biasa dalam bahasa sederhana. Akan tetapi belakangan hari ya kita tahu sampai hari ini akhirnya ada penjelasan dari TNI bahwa ternyata bukan blackout. Itu yang disampaikan bahwa pada saat kapal itu menyelam masih terlihat listrik nyala, sehingga asumsi selama ini yang menyatakan bahwa blackout menurut berita ya, ini saya belum berpendapat, dianggap tidak ada. Kemudian berkembang kembali, dia berkembang yang kedua ini pendapat saya sempat kutip juga bahwa dia katakan bahwa ini kapal selam ini tenggelam karena faktor alam, ya kan? Bahkan ada yang menjelaskan secara detail kondisi alam di area Bali sampai dia sebut Palung. Nah, itu kan bisa mengundang pertanyaan. Kalau lingkungannya berbahaya, kenapa harus di situ? Ya kan? Ya. Jadi kita menjawab aja apa yang berkembang di permukaan. Betul. Ya. Ada juga orang yang menyatakan bahwa kapal ini tua, ya kan? Kalau saya sebagai seorang yang aktif di keselamatan maritim selama 10-an tahun, saya berpendapat saya belum bisa ngambil kesimpulan secara detail, oleh karena ini kita masih membutuhkan data. Nah, ini harus jadi catatan bagi semua pihak bahwa laut kita, laut Indonesia dan laut di mana itu masih banyak berupa misteri. Tidak semua orang ngerti apa yang sebenarnya rahasia apa di dalam laut itu. Akan tetapi memang membuat banyak tanda tanya. Kok secepat itu bisa hilang? Kok tidak ada pesan? Kok ada seperti itu? Tapi apapun itu, saya dengan niat sebaik-baiknya bahwa apa yang saya sampaikan ini untuk kebaikan TNI ke depan. Nah, terkait dengan umur kapal. Ya, terkait dengan umur kapal, karena tadi itu ada pendapat juga mengenai umur kapal. Jadi sekedar pembanding saja. Kalau kapal non-TNI, kalau kapal non-TNI, kan kalau kapal non-TNI itu biasa diperiksa oleh profesional, biasanya badan klasifikasi atau biro klasifikasi. Nah, di Kementerian Perhubungan pernah ada wacana kapal-kapal yang umurnya 25 tahun itu tidak boleh beroperasi kembali, khususnya kapal penumpang. Hanya ditentang oleh organisasi pemilik kapal, ya kan, dianggap itu. Nah, itu 25 tahun.
Nah, sementara kapal selam kita ini 40 40 tahun. tahun. Ya, tapi perlu dicatat bahwa kapal selam ini memang berbeda strukturnya dari kapal yang biasa. Kalau misalnya kapal biasa misalnya rekonstruksinya atau lambungnya atau pelatnya itu satu, dia mungkin 3 kali lipat. Bahkan kalau pelat-pelat di Australia di hal pressure-nya itu malah ada yang terbuat dari dari bahan material yang memang lebih kuat. Itu. Itu untuk sementara terkait apa penyebab tenggelamnya KRG Manggala. Jadi saya berasumsi kita masih perlu mengumpulkan data yang lebih banyak. Gitu. Jadi semua pendapat-pendapat itu sebenarnya kalau saya bisa bahasakan masih sementara, ya masih sementara oleh karena apa? Ya masih banyak misteri karena kalau dia bilang ini, ya pertanyaannya kenapa tidak begini? Kalau ini ada jawabannya seperti itu. Ya ada juga yang berpendapat ditembak sama kapal lain. Kalau saya tidak sependapat dengan itu. Saya lebih cenderung berpendapat ya bahwa mungkin aja ada yang sabotase, kita tidak tahu. Pada saat misalnya mau beroperasi bagus-bagus saja, pada saat misalnya kalau kita nonton film ya biasanya ada aja yang usil ya melakukan sesuatu. Kenapa? Secara teknik, secara prosedur, secara personil menurut yang punya otoritas ini bagus-bagus saja. Artinya apa? Ya kalau misalnya bagus prosedur, bagus kapalnya, bagus orangnya, kenapa bisa tenggelam itu kan jadi aneh. Kemudian alam, nah ini kalau misalnya karena alam ya bisa aja iya. Tapi kalau misalnya dijelaskan, oh ini daerahnya memang berbahaya, ya kan itu tidak relevan dengan kenapa latihan di situ. Itu aja barangkali. Nah, saya kira yang menarik adalah kira-kira tidak memungkinkan ya untuk membentuk tim untuk melakukan penelitian lebih jauh di situ untuk mengungkap ini dengan satu niat bahwa ini kepentingan negara loh, gitu. Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa untuk kapal-kapal perang, kemudian kapal selam seperti ini yang dimiliki oleh TNI misalnya, ini memang secara aturan tidak ada lembaga yang lain memeriksa kecuali TNI itu sendiri. Atau mungkin organisasi yang sejenis. Tapi ini kan kejadian yang dimiliki TNI. Makanya kalau saya mengusulkan kepada Panglima TNI, kemudian kepada Presiden, untuk membentuk tim independen. Ya, tim independen. Itu saya masuk itu. Ya, itu tim independen untuk menganalisis, mengevaluasi apa sebenarnya yang terjadi. Kenapa? Supaya kita bisa secara objektif mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Karena kan misalnya kalau kita tahu masalah yang sesungguhnya, misalnya karena umurnya bisa ke depan mungkin kapal selam yang di atas umur 40 tahun jangan lagi. Kalau misalnya karena blackout, ya ke depan ini perawatan mesti lebih bagus dan harus disiapkan sistem otomasi, ya kan kayak gitu. Ya. Nah, itu yang saya masuk itu, Kak. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan tim independen gitu ya, ini kan bukan memeriksa kapalnya, bukan untuk mengecek apakah dia layak berangkat, layak dipakai atau tidak. Ini dalam konteks KRI Nanggala 42 yang sudah ada kejadian, untuk kemudian berharap ke depannya kan lebih baik gitu loh. Nah, apakah itu memungkinkan untuk ada tim khusus yang dibahasakan tadi, tim independen gitu, untuk bisa secara kebijakan gitu ya, dan kebutuhan gitu? Bisa, saya rasa kalau malah saya mendorong untuk membuka tim independen. Ya, tim independen kemudian kan yang penting hasilnya itu rahasia, karena ini kan rahasia negara. Ya, betul. Akan tetapi nanti kalau misalnya yang mengevaluasi itu bukan orang TNI saja, tapi mungkin pakar, kemudian yang independen, kemudian yang ngerti masalahnya supaya kita bisa pecahkan masalahnya. Dan ini kalau menurut saya harus dilakukan. Jadi karena kalau tidak bisa jadi seperti ini. Prajurit kita yang mungkin akan bekerja di kapal selam itu was-was, khususnya misalnya kapal-kapal selam yang masih seumur ini, ya kan? Ya. Saya mendorong dan itu ide yang cemerlang. Artinya kan ini niat kedepannya untuk perbaikan sistem kan di situ? Ya. Perlu ada diskusi terbatas dan tertutup terkait analisis ini kan. Nah, ini mesti dilakukan. Ya. Kalau tinjauan konstruksi kapal, kalau misalnya terkait tebal pelatnya, kekuatan pressure-nya, itu bisa dihitung bahwa ya pasti aman. Karena misalnya mungkin pengurangan korosinya itu kurang aja. Tapi kalau yang namanya korosi kan itu tidak bisa diprediksi. Kalau perawatannya kurang bagus, itu tidak bisa. Nah, yang harus jadi catatan bagi kita semua ini, kan ini saya kasih catatan dulu. Kalau saya tidak salah ya,
kapal ini diterima tahun 81. Kemudian overhaul dan pengodokan di Korea pada tahun 2009 sampai 2012. Kemudian sekarang tahun 2021. Saya dapat info sertifikatnya berlaku sampai Maret 2022, ya kan? Nah, itu kita akan lihat fakta-fakta. Kan pertanyaannya seperti ini. Kalau misalnya yang pertama, antara tahun 80 dengan tahun 2012 apa tidak pernah ada semacam overhaul atau pengodokan? Karena tahun 80 sampai 2012 adalah 32 tahun kalau saya tidak salah. Atau berapa tahun itu? 80, 12, ya sekitar 30 ya. Kemudian 2012 kemudian baru mungkin pengodokan terakhir mungkin saya tidak mendengar setelah itu. Nah, saya juga sempat dapat dengar bahwa kalau kapal selam itu didocking tiap 6 tahun. Nah, itu saya relevansi itu aja. Tapi kalau saya itu sangat memahami TNI kita, apalagi Angkatan Laut kita. Mereka itu adalah para prajurit tangguh. Mereka itu adalah para prajurit yang sabar. Mereka pengabdiannya kita tidak bisa ragukan, meskipun kita sadari. Yang saya sadari sekarang bahwa memang biaya operasional pertahanan itu sangat kurang, sehingga mungkin bisa dipahami, oh kok kapal tua masih bisa dipakai. Tapi saya menjamin, TNI benar bahwa meskipun kapal ini sudah 40 tahun, kalau misalnya berdasarkan pemeriksaan overhaul itu dia masih memenuhi syarat, itu tidak ada masalah. Karena berdasarkan ilmu praktis selama ini, kalau dari segi konstruksinya, apakah itu konstruksi kapal, itu sebenarnya bisa diperbaharui, bisa diremajakan, tidak ada masalah. Ya. Itu aja. Hanya satu yang misalnya pemeriksaan itu sudah ada detail, jangan sampai ada korosi yang tidak terdeteksi. Nah, korosi ini kan tidak terlihat biasanya. Yang biasanya kalau misalnya dia turun pada kedalaman yang lebih dalam, kan tekanan lebih tinggi, sehingga dia akan mulai merobek dari situ. Itu yang Tapi itu tadi menarik, Kak, soal kebijakan dari pemerintah berkaitan tadi bahwa anggarannya mungkin karena sedikit atau macam-macam gitu ya, sampai kemudian ya kan. Kalau saya meskipun misalnya anggaplah kapal selam ini kan tahun 80 itu masih baru sekali. Ya. Masih baru, kemudian kalau tidak pernah di-docking selama 30 tahun atau nanti tahun 2009 sampai 2012 baru di overhaul gitu, itu kan jadi tanda tanya juga. Kenapa di masa sekian itu tidak ada? Jadi saya berharap bahwa setidaknya ada perawatan di antara itu. Kalau bahasa biasanya ada klarifikasi bahwa pasca overhaul dari Korea Selatan itu kan, katanya kualitasnya hampir persis sama 100% pada saat awal di. Nah, ini yang harus saya koreksi. Jadi yang namanya pembaharuan itu yang jadi kalau kata-kata 100% itu. Ya. Tadi pagi saya dengar juga di YouTube, saya sempat tahu itu tidak sepenuhnya benar, ya kan? Ya. Ini kan kalau misalnya di Korea waktu kita catat 100% itu misalnya kalau pelatnya diganti semua, ya kan? Beli baru. Ya itu namanya 100%. Ya. Tapi kalau misalnya pelat itu saja, pasti kan sudah ada semacam korosi, jadi penipisan sedikit meskipun mungkin masih dalam batas toleransi. Kemudian selama di Korea kan ada peremajaan, peralatan yang mungkin yang sudah tidak bagus lagi, itu atau tidak modern, itu diganti dengan yang modern. Itu aja seperti itu. Nah, satu aja yang harus dikoreksi, bahwa kalau kata-kata 100% itu enggak lah, karena pelatnya tidak secara karena kan kita baca klarifikasinya itu kan 100% kan gitu ya. Ya, enggak. Yang namanya kapal tua ya tetap kapal tua. Meskipun secara konstruksi saya juga sangat meyakini bahwa masih memenuhi syarat. Gitu ya. Tapi kenapa dipilih Korea? Jadi Korea itu adalah jadi kan ini dibangun di galangan Korea. Kemudian ini dilakukan pengodokan di Korea. Ini terkait seperti kita ketahui kan kita memesan beberapa kapal di Korea. Ya kan. Nah, pemesanan kapal di Korea itu ada yang penuh dibuat di Korea, ada yang memang kerjasama dengan PT PAL Surabaya. Terus konteksnya juga itu juga alih teknologi. Kita punya banyak ahli-ahli PT PAL yang ikut membangun di Korea. Biasanya untuk konteks perdagangan karena kita membangun di sana, kemudian ada kegiatan di sana, orang-orang kita ada di sana, ya sekalian kita rawat di sana aja. Jadi secara efisien dan efektif itu satu. Terus yang kedua, kebetulan Korea juga itu
apa saya bisa katakan itu dia dapat lisensi dari Jerman. Jadi Oh, kalau bisa dikatakan dari segi kualitas itu memenuhi syarat. Jadi memenuhi Korea syarat lah Selatan ya. ya memenuhi syarat. Jadi bukan Bagus. pilihan Bahkan kalau Korea Selatan saya karena dapat sebenarnya hanya untuk kalau misalnya perawatan kalau sebenarnya PT PAL punya kemampuan. PT Ya, PAL Surabaya. PT PAL Surabaya. PT PAL Surabaya itu apa perusahaan yang dibangun Pak Habib memang untuk salah satu yang terbaik. Jadi perlu dicatat. Sebenarnya Korea Selatan kan itu di zaman dulu kita Ya. hampir sama dengan dia. Kita sama-sama macan Asia. Malah kita lebih duluan bergelar macan Asia daripada Korea Selatan. Hmm. Hanya dia konsisten membangunnya. Jadi kalau misalnya kenapa dirawat di sana, kenapa hidup di sana, karena memang galangannya juga memenuhi syarat. Ya. Nah, padahal meskipun sebenarnya PT PAL Surabaya sendiri bisa gitu ya. Buktinya kan PT PAL Surabaya bisa membangun juga. Jadi ada kapal kita itu dibuat di di Korea kerjasama. Sebagian dibuat di PT PAL, PT sebagian PAL. dibuat di Korea. Ada yang disatukan di PT PAL, ada yang disatukan di Korea. Dan orang-orang yang mengerjakan juga berdasarkan kerjasama ini kan orang-orang PT PAL juga banyak, orang teknisi PT PAL banyak di sana. Nah, Oh. dan perlu kita catat kalau untuk konteks Asia, insinyur-insinyur perkapalan kita itu juga hebat-hebat. Kenapa hebat? Jangankan kapal selam, kapal terbang saja kita bisa. Ya. Jadi seharusnya motivasi itu memberi ruang kepada kita untuk melakukan sesuatu. Hanya memang catatan yang namanya kapal selam atau kapal angkatan bersenjata ini memang super-super rahasia, tidak sembarang orang yang bisa mengakses. Ya. Ya, berkaitan itu tadi kan. Ini kan bagaimanapun ini kan sebenarnya kalau kita bicara negara, pertahanan negara ini kan memang harus rahasia. Tapi di balik rahasia itu kan kita tidak boleh main-main, apalagi tadi misalnya disebut saudara-saudara kita di angkatan laut itu orang sabar-sabar gitu ya. Saya kira itu enggak ini. Yang saya ingin menyatakan bahwa ini bukan persoalan personalnya prajurit kita di sana. Ini persoalan negara mereka jaga gitu ya. Sehingga penting sebenarnya bagaimana komitmen pemerintah itu untuk kemudian memaksimalkan peralatan itu gitu loh. Ya, betul. Sangat penting untuk memaksimalkan. Hanya saja kan kita tahu sendiri, negara kita punya keterbatasan di bidang dana. Ya, Hmm. kita kalau misalnya dari segi angkatan laut, apalagi kapal selam, kita pernah yang terhebat di Asia Tenggara. Di zaman Hmm. Soekarno kita punya 12 kapal perang. Oh. Dan saat itu canggih di zamannya. Belanda, kemudian pernah satu peristiwa, kalau saya tidak salah kita sempat membantu Pakistan mengirim kapal selam ke sana, membuat lawan juga, keder juga. Nah ini aja yang tidak sempat dipertahankan, karena waktu itu hampir semua kapal selam kita yang 12 itu dari Uni Soviet semua, nah sehingga seiring dengan masalah politik, sehingga kita meninggalkan itu. Sehingga seperti sekarang. Karena ini Nah, kan sebenarnya kemudian sebenarnya kan masalah anggaran ini kan ada dua, kalau bukan misalnya TNI saja, bukan pemerintah saja, tapi parlemen. Nah, membagi duit yang terbatas ini yang memang eh, ya serba dilematis juga, karena di satu sisi apa kan mana yang lebih penting, makanannya atau pertahanannya, gitu kan, karena masih banyak yang butuh makan. Atau, pada akhirnya kita harus rasional untuk melakukan itu. Tapi saya sudah mencatat Angkatan Laut atau Kementerian Pertahanan itu sudah bersiap menambah 3 armada kapal selam lagi. Ya. oh, gitu. Hanya kita memang sebagai eksternal, saya sendiri di Pos Balikpapan yang memang ada mata kuliah keselamatan maritim berkomitmen ya untuk semacam ada pusat kajian keselamatan maritim khususnya kapal selam untuk menyiapkan calon-calon perwira misalnya ya mereka selesai punya kemampuan itu keahlian itu diterapkan di sana. Karena kalau kita bicara aspek keselamatan dan aspek keamanan kapal maritim ini, menurut saya masih banyak yang perlu dikembangkan. Ya. Karena kalau kita bicara aspek keselamatan maritim itu banyak jenisnya. Keselamatan maritim itu menyangkut material atau kapalnya, metode atau prosedurnya, dan lingkungan atau environment. Hmm. Jadi misalnya, kalau bicara aspek keselamatan itu bahwa semua punya kompetensi, Ya. semua terlatih, ya. Kemudian yang kedua, dipastikan bahwa ketika mereka berada di kapal selam, mereka tidak depresi, mereka tetap sehat, ya.
kondisi kesehatan tetap bagus. Dan yang paling utama itu bahwa mereka selalu siap untuk menghadapi keadaan darurat. Karena yang namanya kapal selam, segala risiko bisa terjadi. Nah, ketidaksiapan dalam menghadapi keadaan darurat itu yang paling bisa berbahaya. Karena bisa jadi orang ngerti, orang paham. Tapi karena panik, semua tidak bisa dilakukan. Nah, ini yang perlu dilatih. Nah, kalau di kapal yang biasa memang misalnya memang ada International Maritime Organization yang memang memaksa harus kamu latihan, ya. Oke. Okay. Terus yang kedua terkait kapal. Ya, kapal ini kalau kita bicara keselamatannya memang kita harus memastikan konstruksi kapal ini aman. Tadi saya sudah bahasakan kalau masalah konstruksi lambungnya itu memang teknologi sekarang memungkinkan untuk meremajakan, untuk memperbarui. Ada yang pernah berpendapat bahwa ini ada kemungkinan kapal yang tenggelam kemudian las-lasannya retak. Nah, ini ya, jadi ini perlu didalami lagi karena selama ini kalau namanya pengelasan itu apalagi pengelasan dengan teknologi tinggi biasanya lebih cepat dari material itu sendiri. Ya kan, apalagi misalnya kondisinya bagus. Terus yang kedua yang harus diketahui terkait aspek keselamatan maritim ini adalah kalau kapal selam kan kalau misalnya kita mau bicara kan di situ ada sistem propulsi, sistem permesinan. Mesin ini memang harus dipastikan aman, ya. Sistem propulsinya aman, baling-balingnya aman, sistem navigasinya aman. Kapal ini juga dilengkapi dengan sistem radio, sistem navigasi yang memastikan bahwa itu harus aman. Biasa diistilahkan safety navigation atau safety radio. Kalau misalnya ada listrik, ya keselamatan listrik atau electrical safety. Yang tentu saja yang menangani itu tidak boleh sembarangan. Punya harus kemampuan atau background seperti itu. Tapi yang paling utama itu adalah kesiapan menghadapi keadaan darurat. Yang ketiga misalnya prosedur. Nah, semua kejadian itu sudah dimungkinkan. Kalau misalnya kayak kemarin blackout, karena ini sudah ada pengalamannya kapal dan pengalamannya kapal lain, semestinya sudah ada langkah-langkah. Malah kalau saya tidak salah ada tombol otomatis atau ada sistem kontrol yang seharusnya mampu merilis air yang ada di dalam tangki untuk bisa menaikkan di kapal. Tapi biasanya semua itu tidak terjadi kalau panik. Tapi akan tetapi satu catatan yang bisa jadi referensi bagi kita semua bahwa laut itu masih punya misteri yang ilmu pengetahuan belum semuanya mampu kalau istilahkan memecahkan masalah. Ya. Terus terkait satu lagi keselamatan lingkungan. Nah, kalau kapal selam ini misalnya mau beroperasi, memang harus dipastikan area-area itu mesti dijamin keselamatannya. Saya itu tadi sempat mencatat ada seseorang yang menguraikan bahwa di daerah Bali ini memang berbahaya, ada palung, ada ini, ada ini, ada ini. Nah, pertanyaan saya itu membuat saya bertanya, apa ini diketahui setelah kejadian atau sebelum kejadian? Karena kalau misalnya setelah kejadian atau sebelum kejadian, dari segi aspek keselamatan kan ini tidak tepat. Kenapa latihan di sana? Apa planifikasi latihannya itu serta-merta saja atau memang ada survei dari awal? Ya seharusnya memang begitu, analisa resiko memang harus seperti itu. Itulah yang dinamakan keselamatan. Keselamatan itu kan, jadi kalau saya kebetulan secara nasional adalah orang ketiga, ya. Keselamatan itu adalah mengidentifikasi segala hal yang potensi bahaya. Apakah karena orang, apakah karena listrik, apakah karena mesin, apakah karena prosedur, apakah karena lingkungan, dan lain-lain yang mesti kita lakukan. Sehingga misalnya mengantisipasi masalah keselamatan itu mulai dari yang terendah sifatnya misalnya seperti ini. Apakah ada APD-nya lengkap, itu selama-lama iman. Misalnya orang yang naik ke kapal, itu sudah siap perlengkapannya semua. Oke, itu satu. Terus yang kedua, ya kalau sudah lengkap, sudah harus ada prosedur. Prosedur terkait segala potensi bahaya. Apakah ada yang menembak, apakah ada blackout, apakah kondisi membahayakan, apa yang harus dilakukan, dan siapa yang bertugas, itulah prosedur. Kemudian yang ketiga itu engineering. Engineering terkait overhaul, ya overhaul. Kemudian terkait pengedokan, atau biasa kita istilahkan, atau misalnya perbaikan perawatan yang biasa kita istilahkan dengan RMO, repair, maintenance, and overhaul. Ya. Terakhir nih, kalau misalnya pertanyaan saya, misalnya kalau ini kan banyak kita cerita di dalam nih, di kapal nih.
katakanlah kapalnya sendiri, lalu kemudian kedua adalah awaknya ya, muatannya ini. Kalau misalnya ada tadi disebut blackout macam-macam gitu ya, itu kan ada sebenarnya kan SOP. Kalau terjadi ini, maka kemudian dia akan melakukan tindakan ini, langkah ini. Nah, pertanyaan yang lain adalah gimana mengatur yang di luar nih? Misalnya kontrol. Tadi kan disebut bahwa ada pengawal, lalu kemudian di pukul 7 itu kan hilang tuh kontak. Ada Ya, nggak prosedur yang misalnya di saat sebelum itu di sekian waktu harus ada komunikasi, harus ada ini gitu loh. justru saat komunikasi ditunggu itu yang tidak ada. Ah, Jadi kan informasi yang terbaru pada saat izin meluncur, ya mhm. menyelam, Ya, ya, kan ada yang kawal tuh. ya. Kalau saya nggak salah namanya strider ya. Nah, Nah, pada sekitar 30 menit, sekian menit itu masih dia lihat lampu ah, masih ada nyala. Gitu. Sehingga kan karena lampu nyala sehingga TNI ini menyatakan bahwa bukan blackout aman karena lah, aman. ada lampu nyala kan. Ya. Nah, pada saat akan diberi komando tiba-tiba hilang dan jadi dari lampu kemudian berjalan beberapa menit hilang. Coba di kontak untuk diberi komando sudah tidak ada komunikasi sama sekali. Nah ini memang yang jadi kalau saya memang ada misteri di balik tenggelamnya ini kenapa? Karena kalau seperti biasa kan setidaknya harus ada pesan, harus ada Nah, itu tadi harus prosedur. Makanya tadi kan semua bisa terjawab sebenarnya. Kalau blackout ya sudah punya pengalaman blackout dan karena ya. sudah punya pengalaman tentu saja sudah punya langkah-langkah Setidaknya ya ada kan. alat-alat lain antisipasi kan situ. Ya, ya biasanya seperti itu. Ya, itu yang tidak mungkin dan saya rasa saya meyakini juga orang-orang ini prajurit kita ini terlatih untuk itu. Nah, makanya tanda kutip mungkin ada kejadian yang luar biasa yang di luar kemampuan yang mungkin sifatnya tiba-tiba sehingga tidak bisa melakukan sesuatu, ya kan? Apa Kan termasuk faktor kepanikan ya. itu ya? Nah, makanya kalau saya tidak salah ada yang berpendapat ada ya istilahnya sekitar kondisinya ini sebenarnya memang agak prihatin dengan tentara kita, TNI kita, karena menurut saya uh, gajinya tidak seberapa, Nah, pengabdiannya luar biasa. Sebagai sistem komando dia akan melaksanakan apapun yang diperintahkan, meskipun mungkin dalam nilainya oh ini nah. sudah tidak layak, ya kan, ya kayak gitu.
kapal selam yang lebih mudah. Ya, makasih. Ada banyak pencerahan. Saya secara pribadi juga ikut tercerahkan gitu karena itu banyaknya berseliweran pendapat